Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, berjudul Pemberian Dunia Bertambah Buruk. Ayat intinya terdapat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pemberian Dunia Bertambah Buruk, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda bahwa pemberian dunia bertambah buruk dikarenakan manusia telah memanjakan selera, sifat kegelojohan, dan ketidakbertarakan, sehingga menimbulkan kebejatan moral yang besar di dunia saat ini. Kegelojohan dan ketidakbertarakan terletak pada dasar kebejatan moral yang besar di dunia kita ini. Setan menyadari akan hal ini, dan dia selalu menggoda laki-laki dan perempuan untuk memanjakan selera dan mengorbankan kesehatan atau bahkan nyawanya sendiri. Makan, minum, berpakaian dijadikan tujuan hidup di dunia ini. Begitulah keadaan manusia sebelum air bah. Kebiasaan suka menghamburkan ini adalah bukti nyata dari penutupan sejarah dunia yang segera akan terjadi. Kedua, tanda-tanda bahwa pemberian dunia bertambah buruk dikarenakan keadaan manusia saat ini telah semakin mirip dengan keadaan pada zaman Nuh, dan pemanjaan diri itu sudah semakin hebat meningkat. Kita mengetahui bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Dunia ini semakin mirip dengan keadaan pada zaman Nuh. Pemanjaan diri makin menghebat. Makan, minum, kian menjadi-jadi. Manusia mereguk minuman yang mengandung racun sehingga membuat mereka jadi gila. Ketiga, tanda-tanda bahwa pemberian dunia bertambah buruk dikarenakan keadaan dan perilaku manusia saat ini dan manusia di zaman Nuh sudah sama persis, yang terang-terangan menentang kebenaran dan manusia juga terlibat dalam jaringan kepalsuan. Pada zaman Nuh, mayoritas penduduk menentang kebenaran dan terlibat dalam jaringan kepalsuan. Negeri itu penuh dengan tindak kekerasan, peperangan, kejahatan, dan pembunuhan merupakan suasana sehari-hari. Demikian jugalah akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Keempat, tanda-tanda bahwa pemberian dunia bertambah buruk dikarenakan keadaan dan perilaku manusia saat ini sudah semakin tidak harmonis lagi dengan Allah, dengan adanya gerakan-gerakan tuntutan serikat buruh yang sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan. Serikat-serikat buruh dengan cepat bergerak kalau tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi. Lebih jelas dan lebih jelas lagi bahwa penduduk dunia ini tidak harmonis lagi dengan Allah. Tidak ada teori ilmiah apapun yang dapat menerangkan tentang barisan para pekerja kejahatan bergerak di bawah komando setan. Dalam setiap kerusuhan, malaikat jahat bekerja, mendorong manusia untuk melakukan tindak kekerasan. Kelima, tanda-tanda bahwa pemberian dunia bertambah buruk dikarenakan keadaan yang dialami manusia saat ini sudah sangat mengerikan soal tingkat kejahatan, bencana, dan fenomena alam. Laporan-laporan mengerikan yang kita dengar tentang pembunuhan dan perampokan, kecelakaan kereta api, dan tindak kekerasan menceritakan bahwa akhir segala perkara sudah dekat. Sekarang ini, kita perlu menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.